Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Maaf pemirsa, baru minum saya. Pemirsa, netizen, pemerhati, subscriber, Pak Dauli yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, keberkahan, kewilujengan. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan semoga semua dalam keadaan baik-baik saja menyikapi keadaan dunia yang saat ini seperti ini. Adanya banyak bencana, banjir, angin puting beliung, kebakaran, tanah longsor saat ini melanda bukan hanya di Nusantara, tapi juga yang ada di luar Nusantara. Semua insya Allah sudah pernah kami buat konten terdahulu dan pesan-pesannya itu apa. Kali ini saya mohon izin membuat konten seperti video yang di depan tadi itu adalah kebakaran kalau nggak salah di negara besar sana, tapi kebakaran begitu hebat. Saya ingin menguak sisi goibnya, apa yang terjadi di negara yang selama ini mereka mengaku adidaya, mereka mengaku negara besar, ingin menguasai dunia, dan sekarang ini di sana juga banyak bencana. Salah satu yang sempat saya simak adalah kebakaran yang baru-baru saja terjadi. Silakan cari medsos, itu berita hoax atau nyata. Kembali kepada misi channel Gaul, kami ingin menguak sisi goibnya, itu apa yang terjadi di sana sehingga kebakaran begitu dahsyat, kebakaran begitu hebat, padahal di sana katanya menguasai teknologi yang canggih, bisa memprediksi adanya gangguan-gangguan alam. Tapi kali ini pada kenyataannya sering terjadi bencana besar. Kali ini yang ingin saya kuasi goibnya adalah kebakaran yang baru terjadi yang ada di bagian negara yang besar tadi. Mohon disimak, mohon doakan pemirsa, diberi kelancaran, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil. Kali ini saya ingin ditemani mediator saya, Bapak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Sehat, anak mulai jam laku ya. Nggih, alhamdulillah. Bisa berangkat neh. Mboten. Ganti Pak Ali sih berangkat saya iki. Ini ada berita kebakaran hebat di negara sana, Mas. Nggih. Ya. Tolong diterima ya. Nggih, siap. Dipagari ya, mudah-mudahan web yang tahu untuk bercerita tentang kejadian kebakaran yang besar di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Goib yang tahu tentang kebakaran yang besar di tempat saya tuju ini di Amerika Serikat, yang video 7 ini ketarik ke tangan saya, yang ketarik betul yang tahu dan mau bercerita, yang menipu atau mendompleng langsung terlempar. Jadi yang masuk Tumas Hamid betul-betul yang ketarik tangan saya, yang mau bercerita soal kejadian kebakaran hebat di Amerika Serikat. Ketarik tangan saya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi ukuran sesuaikan dengan tubuh yang kau masuki. Ingat, kamu kalau bohong resikonya ya hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapun lapis derajat tetap tembus. Sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa kamu aslinya. Siapa kamu aslinya? Tunjukkan. Tunjukkan. Sallallahu alaihi. Siapa sebenarnya? Tunjukkan kamu sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya, biar kamu golongan iblis, tetap undang-undang dalam goib. Ukuran energi sesuai tubuh kamu masuki. Wallah. Ada apa? Santai aja. Assalamualaikum. Temanmu suruh buka dulu, kamu aman di sini.
Mama suruh pulang dulu, aman di sini. Suruh pulang temanmu nih. Pulang semua. Aman di sini. Assalamualaikum. Kerjakan tugas kalian semua. Nah, betul. Lanjutkan Wah. perjuangan. Selamat malam, good night. Ya. Bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa Inggris bisa kamu ya. Sesuaikan tubuh ini ke Masuki. Bisa semuanya? Ya. Ya benar. Sudah, tidak usah banyak bicara. Apa mau kalian? Udah. Assalamualaikum Mas. Kalau jujur jangan sakiti Mas. Kalau bohong baru diajar. Wallah. Santai aja. Selamat datang. Coba dilihat di mana ini kamu? Aneh kan? Ternyata kalian teman-temannya. Loh, maksudnya? Sama dengan yang ada di sana. Wish, maksudnya? Golongan-golongan putih yang ada di sini. Sama dengan yang melawan kami saat ini. Oh, oke. Saya tahu arahnya kemana omongan kamu. Cuma sebelum banyak bicara, ada punya nama enggak? Tidak. Ada punya nama? Ya. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Golongan iblis. Asli iblis? Saya asli iblis. Kamu bagaimana ceritanya kamu? Lahir dari golongan iblis. Oh, jadi iblis kawin gitu ya? Ya. Tak panggil mister ya? Terserah. Mister atau tuan? Terserah kamu. Mau tak kasih suguhan enggak? Tidak usah. Kenapa? Nanti saya dihajar. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum Mas. Tak suguhi aja suka santai di sini enggak apa-apa. Aku cuma dialog saja. Selama kamu baik ya enggak diajar, tapi kalau kamu bohong enggak diajar. Paham? Saya paham. Nah, ini syukur buat kamu Allah. Minum. Tidak usah, tidak boleh. Ya sudah kalau begitu. Mr. William. Tapi dari mana kamu? Saya dari negara besar. Besar mana? Negara tidak tertandingi saat ini. Wih. Negara apapun. Tak tandingi. Terus, lah kok bisa sampai ke tubuh ini? Saya ditarik, Siapa yang narik? ikat, dan dilempar dari sana menuju ke tempat ini, masuk ke jasad ini dari golongan malaikat. Oh, lah kamu kok bisa bahasa Indonesia? Harusnya kamu bahasa sana kah? Golek mana? Yang tidak tahu bahasa Indonesia. Yang benar kamu. Dimanapun penjurunya. Goib menggunakan bahasa Indonesia semua. Tahu dari Itu sudah peraturan di alam gaib. Oh gitu ya? Ya. Oh, saya pikir cuma orang usia aja bisa bahasa Indonesia. Mister. Panggil Mister siapa yang nanya ini? Jangan marah-marah nah. Meskipun saya berada di dalam jasad anak ini. Saya dipantau oleh golongan malaikat yang ada di sana. Mereka tidak rela jika saya nanti membangkang atas kekalahan dan membangkang atas tugas yang sudah diberikan kepada golongan kami. Apa? Gimana bagangnya? Mereka memantau saya dan teman-teman saya. Ditakutkan setelah saya berada di dalam jasad ini. Saya membangkang. Saya keluar dari jasad ini kemudian pergi ke arah sana. Ke arah timur. Menemui teman-teman saya. Itu yang ditakutkan. Oh gitu. Ya gini Mister. Kamu jawab saja pertanyaan saya ya. Kalau kamu jujur nggak sakiti, kalau bohong sakiti kamu nanti. Saya tahu. Oke. Tugas kamu selama ini apa di sana? Di negara itu, golongan kamu? Menghancurkan.
Nggak. Apa yang ada di dalam tubuh manusia? Bukan Itu tugas saya. bukan sekarang ini, yang kemarin-kemarin. Ya, Loh, menghancurkan tubuh manusia. Itu mereka sia-sia katanya itu. mengadu domba manusia-manusia yang ada di sana. Manusia-manusia yang ada di negara luar yang meminta bantuan kepada negara mereka dan menghancurkan akal pikiran, logika manusia yang ada di sana, maupun yang ada di hati mereka yang ada di negara sana. Terus? Itulah tugas saya. Ini yang menarik. Tugas kamu menghancurkan yang ada di manusia, negara-negara yang minta bantuan ke sana, sehingga logikanya mereka hancur. Maksudnya apa itu? Dan orang-orang yang ada di negara itu sendiri juga. Maksud yang saya sebutkan, kami tidak rela manusia-manusia yang sudah mutlak menjadi jatah golongan kami itu kembali kepada jalan yang benar, memiliki hati yang dimana memiliki hati kecil mereka digunakan untuk mengasihani manusia yang lainnya. Saya tidak rela. Kamu nggak rela kalau mau saya sana diambil hatinya. Selama ini kan mereka kan seperti orang paling baik. Ya. Mereka bilang menjunjung hati hak asasi manusia, ya, saling mengasihi. Kan mereka seperti itu. Apa terjadi sebenarnya? Itu semua adalah rencana kami. Manusia hanya boleh melihat manusia yang ada di negara sana. Itu sebatas di luarnya saja. Sebatas dari ucapan mereka saja. Tetapi manusia tidak boleh tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang sesungguhnya tujuan mereka. Membantu di negaranya sendiri ataupun di negara-negara yang meminta bantuan kepada negara tersebut. Jiwa-jiwa kemunafikan manusia-manusia yang ada di sana harus kami kuasai semuanya. Karena mereka adalah salah satu manusia yang akan menyumbang manusia banyak untuk menjadi teman kami di fase yang akan datang nanti. Jadi kalau boleh tahu, selama ini yang dinamakan baik di luarnya itu ternyata tuh dalam hatinya mereka lain, kalau begitu. Benar. Ya. Kalau ada negara lain minta bantuan, dia perlu bantu, itu ada tujuan lain, kalau begitu. Ya. Itu versi omongan kamu, Mister. Bentuk nyatanya yang sudah terjadi macam apa? Coba ceritakan. Bentuk nyata yang sudah bisa kalian lihat. Peperangan antara negara yang ada di luar dari daerah tersebut, dari negara tersebut, itu adalah bukti tanda nyata bahwa semua yang menjadi dalang utamanya adalah manusia-manusia yang ada di negara yang saya tempati saat ini. Terus? Uang yang bisa dimanipulasi negara sana. Seolah-olah negara yang membutuhkan uang saat ini bisa dikendalikan di negara tersebut. Mau nilai tinggi, mau nilai rendah di dalam keuangan saat ini, negara yang saya tempati bisa mengendalikan semua. Teknologi yang kalian pakai saat ini itu juga banyak yang tanpa manusia ketahui sudah dikendalikan semuanya kepada orang-orang yang ada di negara saya. Itu salah satu bukti contoh tanda nyata saat ini. Iya. Masih banyak lagi.
jiwa-jiwa memanfaatkan manusia yang ada di sana Oh. terhadap manusia-manusia negara lain. Itu sudah selama ini berarti seperti itu karena pengaruh dari golongan Anda kalau begitu. Ya, Mereka nampak baik menggaungkan hak asasi manusia, tapi kenyataannya dalamnya dia ingin menguasai begitu. iya jelas. Tidak usah jauh-jauh di luar dari negara Nusantara. Sebut saja negara Nusantara ini. Mereka berlapang jiwa, berlapang dada, seolah-olah ingin membantu apapun terhadap negara Nusantara ini. Tetapi tanpa sepengetahuan manusia-manusia yang ada di Nusantara ini. Mereka sejatinya bertujuan dan mereka juga mengetahui di Nusantara ini semuanya itu ada. Di dalam tujuan mereka dan di dalam kebaikan mereka terhadap Nusantara ini mempunyai tujuan. Mereka membantu 2 angka. Mereka juga harus mendapatkan 10 angka lebih. Jadi intinya mau membantu negara lain tapi dapat mengambil untungannya banyak begitu. Ya. Terus ini, bisa kamu Mister cerita negara mana yang pernah minta bantuan ke mereka tapi sekarang justru malah hancur negaranya? Sebutkan aja. Cara nyata. Ayo. Negara yang saat ini sedang berperang melawan negara Islam. Mana negara yang sedang berperang saat ini itu adalah titik utama nanti akan kebangkitan agama Islam. Negara yang bisa dilawan dari negara tersebut. Saat ini mereka dibantu habis-habisan kepada negara yang saat ini saya tempati. Sebentar lagi negara mereka akan hancur lebur. Yang mana nih yang hancur? Negara Zionis. Nah, terus? Dan negara-negara yang lainnya tanpa sepengetahuan manusia saat ini yang dulu dibantu habis-habisan negara yang saya tempati saat ini hancur, dikendalikan sepenuhnya negara yang saat ini saya tempati. Itu juga sudah banyak sekali. Di mana negara tersebut memang masih berdiri dengan kepemimpinan dari negara tersebut. Tetapi yang menguasai negara yang sudah dibantu dari negara saya, mereka lah yang mengendalikan. Dan negara yang sudah hancur itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa memutuskan hal apapun kecuali dengan persetujuan negara yang saya tempati saat. Astagfirullahaladzim. Itu nyata terbukti ya. Dan di mana jika sudah tercapai tujuan seperti itu, harta kekayaan, harta alam yang ada di negara tersebut, mereka tidak mempunyai hak apapun selain hanya pasrah dikendalikan dari negara saya. Itu yang selama terjadi sudah ya. Dia pura-pura bantu negara lain untuk perbaikan, tapi nyatanya malah istilahnya dikendalikan dari negara yang tempatnya itu. Benar. Sudah dapat terbukti masalah dunia nyata manusia berarti baik membantu, tapi justru negara yang dibantu malah makin roboh gitu ya. Itu baik terjadi ya, Mister. Banyak. Nanti kamu mengatakan akan hancurnya Israel tuh apa hubungannya dengan negara yang kamu bantu tadi itu? Yang kamu itu. Di mana negara yang saya tempati saat ini? Seperti yang saya alami saat ini. Kami mengalami kekalahan. Dan di mana kami disuruh mengambil apa yang seharusnya kami ambil. Disitulah titik kehancuran negara kami dan negara Zionis Israel. Dan negara yang telah membantu Israel maupun negara yang masih bersahabat dengan negara yang saya tempati saat ini. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika jaya, nah
Ini memang terbukti di nyata manusia adanya kebakaran begitu hebat. Nah, aku mohon pada Allah dengan izin beliau, kamu datang ke sini, Mister. Bisa kamu ceritakan kebakaran itu apa sebenarnya secara gaibnya? Boleh cerita? Itu akan terjadi lebih luas lagi. Hmm. Bukan hanya kebakaran saja. Hmm. Angin tornado, Terus. gempa bumi. Di sana mungkin sebentar lagi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia-manusia yang ada di sana. Hmm. Kejadian itu pasti akan nyata. Hmm. Sesuai dengan pertanyaan kamu, Hmm. dengan kebakaran yang saat ini terjadi di negara sana, kami yang mayoritas menguasai negara yang ada di sana Hmm. dan membantu apapun manusia-manusia yang ada di sana dalam hal membangun infrastruktur, membangun logika manusianya, Hmm. memintarkan akal pikirannya, semuanya sudah kami bantu. Yap. Di mana yang terjadi saat ini terjadi kebakaran yang sangat besar. Hmm. Golongan malaikat, golongan kami bertarung hebat. Hmm. Kami juga tidak rela jika golongan malaikat dengan mudahnya menggulung dengan bencana terhadap negara yang saya tempati. Hmm. Golongan kami yang selama ini membantu negara tersebut pasti tidak akan tinggal diam. Hmm. Itu bisa dipikir secara akal dan nalar manusia. Hmm. Disitulah terjadi pertempuran yang sangat besar antara golongan malaikat dan golongan kami sebagai pasukan-pasukan Dajjal, golongan iblis. Kami bertarung besar. Saat ini terjadi. Kami mengaku saat ini kalah. Di mana kekalahan tersebutlah kami diberikan pilihan. Kami dihancurkan seketika, dilempar dan dikembalikan ke tempat saya. Atau kami diberikan tugas untuk mengambil apa yang selama ini kami bantu. Dalam hal apapun. Entah itu pembangunan infrastruktur, memberikan uang, walaupun uang yang didapat manusia-manusia di sana melalui perantara-perantara dari golongan kami dalam hal apapun itu. Itulah yang menjadikan kebakaran besar saat ini terjadi. Seharusnya golongan malaikatlah yang bekerja. Tetapi karena kami kalah, dan karena kami menepati janji golongan kami kepada golongan malaikat, kami mengerjakan apa yang ditugaskan golongan malaikat. Tetapi itu juga berpengaruh besar terhadap negara sana. Masih ada rasa kasihan. Masih ada peringatan di dalam peristiwa tersebut. Gimana saya bisa bilang seperti itu? Kamu bisa membayangkan jika golongan-golongan malaikat tidak bertarung dengan golongan kami, dan golongan malaikatlah yang langsung bekerja untuk menghabisi manusia, merobohkan bangunan, mengambil keuangan mereka, hancur negara tersebut. Ada toleransi saat ini terhadap manusia yang ada di sana. Tetapi itu pun tidak terpengaruh apapun manusia-manusia yang ada di sana. Mereka tidak mengetahui secara hakikatnya kejadian tersebut itu seperti apa. Karena mereka sudah dikuasai dari energi iblis. Dan banyak golongan iblis yang sudah menyatu pada jasad manusia yang ada di sana. Siap. Ada lagi diceritakan, Mister? Sudah. Ya. Dari apa yang Mister sampaikan tadi itu, sekarang pada hakikatnya adalah ada pertemuan antara golongan malaikat sama golongan sampean gitu. Dan sampai ini kamu kalah ternyata. Oke? Sementara saja. Iya, saya tahu. Sementara. Akhirnya tetap kamu ditoleransi untuk mengambil hak kamu kalau begitu. Ya. Mengambil
opah dari apa yang kamu bantu selama ini. Memang selama ini negara itu jaya sekali, sehingga pongah, sombong, congkak. Tadi kamu mengatakan itu karena pengaruh daripada golongan Anda kan begitu. Mereka orangnya pinter-pinter, menguasai teknologi, kekayaan pun banyak. Bahkan pura-pura bantu negara lain, tetapi pada hakikatnya malah menghancurkan, mengambil kan begitu. Itu selama ini mereka jaya. Nah, sekarang ini ternyata kebaran itu adalah pertanda bahwa saatnya golongan Anda ngambil opah kan begitu. Nah, kira-kira dampak berikutnya buat negara itu nanti bagaimana setelah kamu ambil semua? Lewat kebakaran, lewat bencana, mungkin lewat hal-hal yang lain, apa yang terjadi? Tanpa sepengetahuan manusia-manusia yang ada di luar, terutama pimpinan-pimpinan dari negara yang sudah bersama mereka. Jika kejadian ini berlanjut lebih besar lagi, mereka akan meminta bantuan kepada negara yang saat ini dibantu oleh negara tersebut. Entah itu dalam hal mereka meminta harta kekayaan alam, meminta bantuan uang kepada negara yang saat ini dibantu oleh negara yang saya tempati saat ini. Karena dari dampak yang akan terjadi, walaupun yang sudah terjadi saat ini, mereka banyak kehilangan yang dinamakan keuangan mereka di negara mereka. Mereka banyak kehilangan teknologi-teknologi mereka yang dibilang mereka itu adalah teknologi yang canggih. Itu sangat berpengaruh bagi kehidupan negara tersebut. Walaupun mereka mengatakan teknologi mereka canggih, setiap waktu mereka juga harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Uang yang mereka dapatkan itu adalah uang dari memeras negara yang saat ini mereka bantu. Mereka itu hanya kaya sebatas teorinya saja, sebatas ucapannya saja, mengumandangkan kepada negara-negara yang ada di seluruh dunia ini bahwa mereka itu kaya raya. Tapi mereka tidak tahu mereka kaya itu mendapatkan keuangan tersebut dari memeras dari negara yang telah dibantu saat ini. Gitu ya. Dan negara-negara yang dibantu itu pasti di dunia manusia ada perjanjian, ada tanda tangan antara pimpinan-pimpinan di negara tersebut. Jangka waktu itulah yang dimanfaatkan oleh negara tersebut. Sebelum jangka waktu itu habis, mereka akan mengeluarkan jiwa-jiwa kemunafikannya, seolah-olah negara yang akan dibantu akan terbantu dari bantuan negara tersebut. Gitu. Jadi bencana-bencana dari negara saya termasuk kebakaran ini, ditambah lagi nanti ada yang lain, itu adalah merupakan titik balik buat mereka. Ya selama ini mereka jumawa, congkak, masa kaya, akan jadi negara miskin kalau begitu. Iya. Ya benar kamu loh. Iya. Kan mereka orangnya pintar-pintar, canggih teknologinya, bahkan menguasai hampir seluruh dunia dari segi teknologinya. Saya sudah menyebutkan. Negara sana itu sudah dikuasai dari energi kami dan golongan kami. Jika seperti yang saya sebutkan tadi, saya dikalahkan dari pasukan-pasukan golongan malaikat. Apa yang bisa diperbuat manusia yang ada di sana? Selain menerima kehancuran mereka dan menerima kesengsaraan yang akan dialami di dalam manusia-manusia. Oh begitu. Siap. Terus ini, tadi Anda mengatakan negara yang kamu tempati itu plus negara yang bersekutu sama mereka ada hubungan dengan perang Israel dan negara Muslim itu bagaimana hubungannya? Apakah itu juga merupakan ajab buat mereka atau pertanda dari kebangkitan Islam? Dicerita?
Azab, iya. Oi. Pertanda Islam, bangkit juga iya. Semua. Semuanya perlu membutuhkan proses yang sangat pedih dialami manusia-manusia yang mengalami kejadian tersebut. Tetapi yang membedakan negara yang mengalami azab dan negara Islam tersebut itu bertolak belakang sangat berbeda jauh. Negara yang saat ini membantu, walaupun mereka membantu tanpa sepengetahuan negara yang lainnya, mereka suatu saat akan mengalami azab yang sangat besar untuk menggulung negara mereka. Karena negara utama yang saat ini saya tempati. Jadi pada intinya negara-negara yang menyokong kaum Zionis itu akan hancur juga seperti itu. Astagfirullah, Allahu Akbar, la haula wala. Jadi begitu diantaranya. Terus ini, tadi ada mengatakan mereka juga saat ini seperti berbaik sama Nusantara. Nah, sekarang kau mengatakan keuntungan banyak apa yang negara yang kamu duduki diambil dari Nusantara selama ini? Bercerita. Ayo. Mereka yang saat ini mengandalkan akal pikirannya untuk mencurangi negara Nusantara ini. Setidaknya mereka saat ini, walaupun saya bilang mereka belum sepenuhnya berhasil, dan sampai kapanpun mereka akan berusaha sekuat apapun, semampu mereka untuk mengeruk apapun yang ada di Nusantara ini. Saat ini mereka hanya mengambil serpihan-serpihan harta yang ada di Nusantara saja. Itu yang baru didapatkan. Tetapi mereka menganggap serpihan tersebut adalah harta yang sangat banyak, menguntungkan bagi mereka. Mereka tidak mengetahui. Bentuk nyatanya? Yang diambil itu hanya serpihan bagi golongan kami. Bentuk nyatanya itu apa itu? Bentuk nyatanya? Emas. Tambang di Timur Sana itu? Selain itu apa lagi? Uang dari orang-orang yang berkhianat. Oi, emang ada orang berkhianat di Indonesia Nusantara? Adakah? Banyak sekali. Orang Nusantara sendiri? Ya. Contohnya apa? Sebutkan. Mereka yang saat ini terbongkar di penjara, melakukan korupsi. Itu adalah salah satu manusia yang menjadi antek-antek negara yang saat ini saya tempati. Loh, itu nyata, bukan manusia langsung. Ya. Diperintah memang. Wish. Tetapi manusia-manusia Nusantara itu juga masih banyak manusia yang mempunyai tugas wewenang, mempunyai jabatan, tetapi mereka menyelewengkan dari tugas tersebut. Mereka seolah-olah membongkar hanya yang diketahui manusia saja, tetapi mereka tidak membongkar sampai ke akar-akar. Jika mereka berani membongkar semuanya, orang-orang akan ketahuan semuanya bahwa mereka yang korupsi yang ada di Nusantara ini itu adalah teman akrab bagi negara saat ini yang saya Memang belum terbongkar semua saat ini ya. Saat terbongkar semua enggak mereka di Nusantara Penghit itu? Sudah pasti. Saat terbongkar semua? Ya. Yang bongkar itu golongan manusia atau golongan cahaya? Golongan cahaya. Golongan muslim. Ataupun golongan-golongan yang ditugaskan di dalam tubuh manusia. Yang saat ini disuruh mendampingi manusia-manusia yang menjadi manusia penting di dalam negara ini. Oh alah. G. Oh gitu. Terus akan terbongkar semua ya, Mister ya. Terus ini. Sebelum Anda kembali bertugas di sana, setelah kebakaran besar itu, nanti apa lagi yang terjadi pada negara-negara yang kamu kuasai dulunya? Boleh cerita? Setelah kebakaran, entah apa yang akan terjadi di negara tersebut, itu pasti akan berbagai macam yang akan dialami negara tersebut. Tanpa kamu ketahui, negara yang saya tempati saat ini, itu juga sudah banyak manusia-manusia yang kelaparan, tidak bisa makan, menjadi gelandangan,
Tetapi yang manusia saat ini alami, mereka dulunya adalah manusia kaya raya, manusia pintar, manusia yang mengandalkan akal pikirannya untuk membantu negara tersebut. Saat ini banyak yang mereka tidak bisa makan, saling membunuh, mengakhiri hidupnya dari bisikan kami. Yang saking banyaknya mereka dikuasai golongan kami sampai tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Oh, itu banyak ya? Jika menyebutkan bencana yang akan datang, pasti akan banyak. Mereka akan kolaps dengan keuangan mereka, dengan pasukan-pasukannya, dengan pasukan teknologi mereka yang sudah banyak dikeluarkan di negara Zionis Israel. Mereka akan kolaps. Dan disitulah mereka akan dihancurkan. Tinggal milih. Jika kami ditugaskan dengan kekalahan kami, ya mereka setidaknya beruntung jika kami yang bekerja. Tetapi jika dari golongan malaikat lah yang langsung bekerja, tinggal menerima mereka menjadi teman kami abadi selamanya di neraka. Oh gitu, siap. Terima kasih Mister atas keterangannya. Silakan Anda kembali sana bertugas apa yang diarahkan dari golongan cahaya. Tapi ngomong-ngomong, yang bertugas kami itu hanya golongan cahaya aja atau golongan yang lain juga? Banyak. Apa? Bukan hanya golongan cahaya saja. Apa? Golongan-golongan yang dulunya seperti kalian itu juga banyak yang bekerja di sana. Seperti saya? Maksudnya gimana? Mereka adalah golongan roh. Wah, kamu lagi. Aku masih hidup loh. Saya sudah bilang, manusia yang dulu seperti kamu, kamu ini kan masih hidup. Dulu mereka juga hidup seperti kalian. Tetapi setelah mereka meninggal, mereka diutus dan ditugaskan kembali. Entah tugas apa, itu juga bukan urusan saya. Oh begitu. Terus ngomong-ngomong, tadi kamu mengatakan ada golongan lain selain cahaya, ada golongan roh, mungkin jin muslim yang mengerai kamu di sana kan gitu. Ya. Itu yang merintah mereka siapa? Ayo, sebutkan. Jangan takut-takut. Tahu, kamu tahu juga kan? Saya tahu, pasti tahu. Siapa? Mereka semuanya ditugaskan oleh penguasa alam gaib. Ya benar kamu kalau ngomong. Saya sudah benar. Saya tidak berbohong. Jika saya berbohong, saya akan terpotong-potong tubuh saya. Kamu tahu juga itu di sana? Siapa golongan yang tidak tahu? Tetapi golongan kami itu kan tidak tinggal diam saja. Mereka berjuang. Mereka memiliki tugas. Kami juga memiliki tugas dari golongan-golongan yang ada di atas saya. Oh iya. Ya, saat ini kamu tinggal ngambil opah saja ya kan. Terus tadi nih, kamu mengatakan kejadian yang kami lihat itu adalah pertanda kehancuran, kebangkrutan negara-negara yang besar. Dan nanti mereka akan minta bantuan kepada negara lain yang selama ini seolah dia bantu. Kira-kira negara tujuan paling utama pada mereka untuk minta bantuan negara mana nanti? Ayo. Negara kalian. Negara saya? Ya. Negara saya tidak punya apa-apa ini. Dikira banyak utang malah katanya. Coba ceritakan apa yang terjadi. Manusia-manusia yang ada saat ini berada di tanah Nusantara ini, yang mereka ketahui dan yang hanya sebatas mereka ketahui, manusia saat ini, negara ini adalah penuh hutang. Negara tidak punya apa-apa. Ya kan fakta Indonesia. Negara yang banyak korupsi. Itu hanyalah manusia-manusia yang memiliki pemikiran yang sangat pendek. Manusia-manusia saya bisa menyebutnya itu adalah manusia bodoh. Loh, mereka orang pintar-pintar loh malah itu yang ngomong-ngomong. Itu saya menyebutkan manusia bodoh. Ah ya benar kamu, kan temanmu juga itu yang pengaruh kalau nggak salah. Ayo. Sejatinya. Mereka itu adalah antek-antek dari golongan kami. Untuk membuat huru hara di negara ini sendiri. Tadi Mister mengatakan satu negara tujuan utama negara besar yang nanti bangkrut justru minta bantuan ke Nusantara. Sedangkan ini fakta kenyataan yang diomongkan oleh orang teman tadi
Ya. Negara Nusantara ini negara nih banyak utang, tidak punya apa-apa, terbelakang. Bagaimana mungkin jadi tujuan minta bantuan ke kita negara sana itu? Kamu mau percaya apapun tidak, Hmm. saya bisa melihatnya. Hmm. Jika manusia bisa melihatnya, manusia akan terpana dengan mata mereka. Saya bisa menyebutkan, jika negara Nusantara ini dibelah hanya sedikit saja, negara ini bisa untuk mencakupi seluruh yang ada di alam jagat raya. Jangan ngomong sembarangan. Saya tidak ngomong nanti sembarangan. pula juga dituduh korupsi, nanti negara kaya kok gini dikorupsi pula. Nanti waktulah yang akan membuka manusia-manusia yang tidak percaya dengan omongan saya. Membuka pada orang. Cara bukanya mungkin ada peristiwa semacam di negara kamu tempat ini. Ya, orang yang masa pintar, masa hebat, pada kolam sendiri juga begitu. Ya pasti. Hai, nggak bisa begitu. Mereka pintar hukum, mereka pintar ilmu, mana mungkin bisa dimikiskan. Ilmu hukum, ilmu apapun yang dimiliki manusia saat ini, yang mereka bilang mereka adalah pintar daripada manusia yang lainnya. Jika golongan kami sudah tidak mau membantunya, membuat apa mereka? Tidak bisa berbuat apapun mereka. Harta kekayaan, keilmuan, pemikiran yang logikanya mereka anggap lebih tinggi daripada manusia lain, itu pasti akan musnah dengan sendirinya. Apa yang mereka miliki itu seperti angin yang berhembus di alam ini, bisa menguap kapanpun itu. Ya tadi itu kadang kan, masuk negara yang kamu tempati yang besar seperti itu, bahkan sekutunya pun kuat juga, bisa mengatur dunia selama ini, masuk nanti akan kolab, bangkrut, justru minta bantuan ke Nusantara. Ini kan saya sendiri juga, bagaimana mungkin wong saya sendiri sekarang juga banyak utang. Caranya saya bisa menyebutkan apa caranya? Sedikit saja. Mungkin cara tersebut untuk membuat negara tersebut berlutut dengan negara Nusantara ini, dengan kekolepan yang mereka alami di Nusantara ini. Ada tatanan yang baru, pola pikir yang baru, semangat yang baru, dan cara untuk membangun Nusantara ini diakui negara dunia. Negara Nusantara adalah negara nomor 1 yang mempersatukan seluruh umat yang ada. Nanti bisa dilihat. Ini yang menarik. Ada baru, semangat baru di Nusantara ini. Itu. Dan caranya pun tidak seperti yang saat ini berlaku di Nusantara. Pasti beda. Yang saat ini terjadi, memang saya akui bagus. Tetapi itu pun juga ada bantuan tanpa sepengetahuan mereka. Bantuan golongan malaikat, golongan yang sudah muslim, yang sudah ditugaskan, yang sudah saya sebutkan nama tersebut. Sudah, ya pada intinya saat negara mereka akan minta bantuan Nusantara begitu. Ya, kita buktikan, yang ngomong sampean lo Mister, bukan saya lo ya. Nah, memang banyak goib yang bercerita hampir sama yang seperti Anda omongan tadi itu. Bahkan dia berani goib mengatakan Nusantara menjadi musuh dunia, kan gitu. Tapi nek tak pikir, mungkin sekarang kita masih miskin, masih banyak utang, katanya masih banyak yang kelaparan di Nusantara ini, padahal joy-joy aja. Nah, itulah kesalahan manusia. Nah, logika manusia 1 tambah 1 itu 2. Oh gitu. Tetapi jika Tuhan sudah berkehendak, 1 tambah 1 berapapun bisa terjadi. Oh begitu. Yang logikanya 1 tambah 1 2 itu orang-orang pintar loh. Ya itulah yang kami susupi. Oh gitu. Ya udah. Terima kasih banyak atas keterangannya. Pada intinya kebakaran di sana itu adalah golongan kamu ngambil upah gitu ya. Ambil upah apa yang kamu bantu, kamu ambil sehingga suatu saat mereka akan lumpuh, sehingga jadi negara yang kolap, hancur, justru akan minta bantuan pada negara yang mereka selama ini begitu. Sudah, terima kasih. Kamu sih nggak ngapa-ngapain kan? Karena masih lama kan tugas Anda?
Nah, saya pun tidak tahu. Silakan. Terima kasih atas keterangannya, kembali sana keluar. Wallah. Normal lagi. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan Pak Goib yang masuk ke Mas Hamid ini, yang tadi semula bilang assalamualaikum, ternyata iblis ketahuan kan, yang bercerita tentang kejadian kebakaran besar yang ada di negara, yang ada di Amerika sana. Ternyata seperti itu prosesnya. Kalau boleh kusimpulkan, dan penangkapan saya yang lemah ini, itu adalah merupakan golongan mereka mengambil upah atas apa yang selama ini mereka bantukan kepada negara-negara besar itu, yang selama ini mereka kaya, jaya, itu karena bantuan mereka diambil lagi. Jika suatu saat negara-negara itu akan kolap, lemah, justru akan berbalik meminta bantuan kepada negara yang selama ini mereka bantu. Negara mana itu? Silakan disimak sendiri. Mudah-mudahan ini ada pencerahan buat kita, karena ya jelas Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan sudah dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan akal-akal orang pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu dari Allah datangnya, karena milik Allah, di sini banyak kekurangan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Tetap semangat Nusantara, salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami, semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.